Perkenalkan, nama saya Mita Suliani Ruru dengan NIM 2001-120 dari kelas Teknik Perminyakan C angkatan 2020 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja laporan saya, yaitu Praktikum Fisika Dasar 2 yang berjudul Rangkaian RLC atau F8. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan bagian abstrak. Untuk bagian abstraknya, telah dilakukan praktikum yang berjudul Rangkaian RLC yang bertujuan untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri, dan menentukan nilai tegangan pada resistor, indikator, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi, hambatan yang dihasilkan indikator disebut reaktansi induktif, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Rangkaian RLC merupakan suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor yang dapat disusun seri ataupun paralel. Rangkaian RLC ini merupakan simbol listrik yang digunakan untuk menahan atau resistansi, menyimpan atau kapasitansi, dan induktansi atau induktor di setiap komponen. Rangkaian ini juga akan membentuk sebuah osilator harmonik jika disusun sesuai dengan desain dan secara otomatis beresonansi, sehingga disebut juga rangkaian LC. Contoh untuk rangkaian RLC yang dirangkai secara seri harus menggunakan arus AC. Nantinya arus listrik akan mendapatkan hambatan berupa R, L, dan C. Hambatan tersebut dinamakan dengan impedansi atau Z. Impedansi adalah kombinasi yang dirangkai secara vektor dari XL, XC, dan XR yang besarnya dapat diukur dengan satuan Z. 1.2 yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama, menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, indikator, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. 1.3 Permasalahan. Permasalahan yang pertama, bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, indikator, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, yaitu dasar teori. Pada rangkaian yang memuat resistor, indikator, dan kapasitor, baik yang berhubungan seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, sebagaimana pada rangkaian yang hanya memuat resistor atau indikator atau kapasitor saja. Perhatikan gambar rangkaian RLC yang ada di samping. Dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan, yaitu XL sama dengan WL, XC sama dengan 1 dibagi WC, W sama dengan 2pi dikali F. Untuk menghitung impedansi pada suatu rangkaian RLC seri digunakan persamaan sebagai berikut. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC kuadrat. Keterangannya adalah L induktansi dari induktor, C kapasitansi dan kapasitor, XL reaktansi induktif, XC reaktansi kapasitif, W frekuensi sudut sinyal tegangan,
R. Resistansi, dan Z. Impedansi. Bab 3, yaitu metode percobaan. Metode percobaan kali ini ada dua, yaitu peralatan dan langkah-langkah. Untuk bagian peralatannya, yang pertama, praktikum menggunakan simulasi dari pad dan dapat diakses melalui link yang ada di samping. Yang kedua, simulasi menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh melalui link yang ada di samping. Di samping adalah ilustrasi rangkaian RLC seri. Kemudian, langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah buka file simulasi. Yang kedua adalah buatlah rangkaian RLC seperti yang ada pada gambar 2 yang ada di samping. Yang ketiga, atur nilai tegangan input sebesar 50 volt sampai dengan 90 volt dengan penambahan 1 dan frekuensi sinyal tegangan input sebesar 1 Hz dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Yang keempat, atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang kelima, perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada amperemeter. Yang keenam, ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Yang ketujuh, hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Yang kedelapan, bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Kemudian, kita masuk dalam diagram alir. Diagram alir ini mempunyai 10 poin. Yang pertama, start. Yang kedua, buka file simulasi. Yang ketiga, buatlah rangkaian RLC seri seperti gambar 2. Yang keempat, atur nilai tegangan input sebesar 50 volt sampai 90 volt dengan penambahan 1 dan frekuensi sinyal tegangan input sebesar 1 Hz dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Yang kelima, atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang keenam, perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada amperemeter. Yang ketujuh, ukur nilai tegangan resistor, tegangan indikator, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Yang kedelapan, hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Yang kesembilan, bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Yang ke-10, selesai. Baik, di sini saya akan mengambil data di rangkaian RLC di mana resistor yang telah ditentukan adalah 35 ohm. Kemudian indikator yang telah ditentukan kita atur 12,5 Henry dan nilai kapasitor yang telah ditentukan adalah 0,16 Farad. Di mana di sini kita akan mengambil data untuk menghitung nilai arus maksimum. Di sini tegangannya adalah kita mulai dari 50 volt sampai 90 volt dengan penambahan 1. Kita mulai dari tegangannya yaitu 50 volt. Kemudian kita atur frekuensinya yang telah ditentukan yaitu 1 Hz. Dengan hambatan dalamnya yaitu 0 ohm. Dan di sini terlihat nilai arusnya adalah 0,58 ampere. Terima kasih. Bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini, bab 4, saya akan menampilkan tabel beserta grafik dari hasil perhitungan yang saya buat.
Kemudian 4.2 pembahasan. Di sini pada bagian pembahasan saya akan menampilkan hasil perhitungan. Berikut adalah hasil perhitungan yang saya buat. Bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian RC adalah rangkaian yang tersusun atas resistor, indikator, dan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Yang kedua, nilai Z hasil perhitungan yaitu 85.04 ohm. Yang ketiga, nilai relatif error hasil pengukuran dan hasil perhitungan adalah sebesar 3.055%. 5.2 saran. Saran diberikan pada percobaan ini diantaranya yang pertama, sebaiknya sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, teliti pada saat melihat amperemeter untuk mengetahui besar arus maksimum. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang keempat, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Sekian dari hasil laporan saya. Terima kasih.